Shalom, seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita yang beribadah di rumah, tapi biarlah kita memiliki sukacita untuk beribadah, memuji, memuliakan Allah kita. Walaupun kita ibadah di rumah, tapi kita tetap mengambil sikap hormat dan takut akan Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Kita mengambil saat teduh. Jemaat dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan, dengan meyakini bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat dikasihi Tuhan, kita akan bersukacita mengagungkan Allah kita oleh karena Tuhan begitu baik mengasihi setiap kita. Kalau ada setiap kita pada saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Ini kan pujian, besar anugerah-Mu. Katakan, ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Katakan, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Nyanyikan pujian, ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu.
semakin bertambah besar anugerah-Mu semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Dengarkanlah nats pembimbing ibadah kita pada pagi hari ini dalam Yeremia 13 ayatnya yang ke-16. Permuliakanlah Tuhan Allahmu sebelum Ia membuat hari menjadi gelap, sebelum kakimu tersandung di atas bukit-bukit yang diliputi senja. Sementara kamu menanti-nantikan terang, tetapi Ia menjadikan hari kelam pekat dan mengubahnya menjadi gelap gulita. Biarlah setiap kita diingatkan lewat firman Tuhan pada pagi hari ini, selama ada waktu, dan biarlah kita selalu memuliakan Allah kita. Jemaat dikasihi Tuhan, kita juga menyadari dalam hidup kita, di dalam perjalanan hidup setiap kita tidak sempurna dalam hidup, dalam taat melakukan kehendak Tuhan. Karena seringkali kita gagal di dalam melakukan kehendak Tuhan. Pada pagi hari ini diberikan kesempatan bagi setiap kita untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dan jikalau kita juga diperhadapkan dengan kesulitan pergumulan hidup saat ini, dan bahkan jikalau juga kita diperhadapkan dengan masa-masa yang sulit, dan biarlah kita memandang kepada salib Kristus. Karena ada pengharapan ketika kita percaya bahwa di dalam Tuhan Dialah yang menjamin kehidupan kita. Dan ikan pujian, ku tetap pegang salib itu, dan itu menjadi satu komitmen bagi hidup setiap kita. Jangan berpaling, tetaplah berpegang pada salib Kristus. Hidup yang putus asa tak berarti. Jalan dengan tanpa harapan, namun tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru. Dan kayu yang kasar mengubahku, jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di hari. Bila zaman
hidup yang putus asa tak berarti. Hidup yang putus asa tak berarti. Jalan dengan tanpa harapan, namun tangan yang berlubang aku menjamah jadi hidup baru. Dan kayu yang kasar mengubahku, jalan hidup yang penuh kegagalan, ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku. Dan ku yakin darah Yesus yang suci, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Allah Bapa di sorga, dikala Engkau melihat setiap kami di dalam perjalanan hidup kami, Tuhan, tidak sempurna untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap kami hari lepas hari. Seringkali kami, Tuhan, mengikuti keinginan hawa nafsu dunia kami, dan sehingga kami menjauh kepada Tuhan. Bapa di sorga, Engkau tahu setiap kedalaman hati kami pada saat ini, dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan kami mohon pengampunan kepada Tuhan, dan biarlah Engkau ampuni segala dosa yang kami lakukan di hadapan Tuhan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja ya Tuhan, agar kami memperoleh berkat kasih karunia yang daripada Tuhan. Apa di sorga, biarlah hidup kami sungguh-sungguh memuliakan Tuhan di sepanjang hidup ini. Terima kasih ya Tuhan untuk pengampunan yang sudah Tuhan nyatakan bagi kami. Dan ketika kami sudah diampuni, biarlah kami terus diperbaharui hidup seturut dengan kehendak-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berbahagialah setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan dan yang tidak menyembunyikan pelanggaran. Dan saya akan bacakan berita anugerah bagi setiap kita dalam Mazmur nomor 78 ayatnya yang ke-38. Tetapi Ia bersifat penyayang, yang mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali Ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Tuhan begitu mengasihi kita, yang walaupun kita hidup di dalam dosa, tetapi Tuhan menyatakan kemurahan bagi setiap kita. Dan bila kita jangan menyia-nyiakan pengampunan yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kita. Dan petunjuk hidup baru yang menuntun kehidupan setiap kita.
dalam perjalanan hidup kita ke depan dalam Efesus 5 ayat 1 dan 2. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Biarlah kita melakukan firman Tuhan ini, kita hidup di dalam kasih karunia Allah. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Sesuai dengan pengakuan iman rasuli, hendaknya yang percaya mengatakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Mari kita menaikkan doa syafaat kita, dan kepala kita berdoa. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan yang terus kami nikmati sampai pada saat ini, sehingga kami umat Tuhan yang walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing dan sebagai wujud ucapan syukur kami kepada Tuhan, dan biarlah kami selalu bersuka cita di tengah-tengah kesulitan pergumulan hidup kami, tapi kami terus memandang kepada Tuhan karena Engkau adalah sumber kekuatan pertolongan bagi setiap kami. Allah Bapa di sorga, kami berdoa biarlah setiap kami yang beribadah pada pagi hari ini, kami mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, baik lewat puji-pujian kami, lewat doa kami, dan terlebih-lebih firman Tuhan yang menjadi penuntun dalam hidup kami. Bapa di sorga, kami berdoa bagi setiap jemaat Tuhan di dalam segala pergumulan persoalan yang diperhadapkan dengan mereka. Biarlah Engkau tolong, kuatkan, mampukan mereka untuk menjalani hari-hari mereka bersama dengan Tuhan. Dan jikalau mereka Tuhan diperhadapkan dengan sakit penyakit, biarlah lawatan Tuhan yang menjamah dan memulihkan mereka dari segala penyakit yang mereka alami. Dan jikalau jemaat Tuhan juga yang mengalami sakit akibat virus corona ini, dan di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kuat kuasa-Mu yang memulihkan keadaan mereka. Mereka yang berada di rumah isolasi atau mereka yang berada di rumah sakit, tangan Tuhan yang mampu melawat mereka, dan biarlah mereka mengalami kesembuhan di dalam Tuhan. Kami berdoa bagi para dokter yang juga berada di garis depan untuk menangani pasien dari COVID ini. Kami mohon kepada Tuhan, biarlah Engkau melindungi, menyertai setiap mereka. Bapa di sorga, di tengah-tengah pandemik yang semakin hari semakin parah akibat mewabahnya virus corona ini, Bapa di sorga, setiap sendi-sendi kehidupan, khususnya dalam dunia perekonomian yang semakin hari semakin merosot. Bahkan banyak umat Tuhan yang mengeluh oleh karena pekerjaan saat ini semakin hari semakin sulit. Dan bahkan mereka ada yang dirumahkan, bahkan ada yang kehilangan pekerjaan. Bapa di sorga, biarlah kekuatan pertolongan Tuhan yang mampukan mereka, agar mereka memandang kepada Kristus, karena Engkau adalah Tuhan, Sang Penolong bagi setiap mereka. Apa di sorga, kami berdoa bagi keluarga-keluarga juga yang sudah meninggalkan akibat virus corona ini, baik mereka jadi yang tim piatu. Tuhan, Engkau kasihani mereka, tunjukkan belas kasih-Mu, dan sehingga mereka tetap percaya bahwa Engkau tidak membiarkan kami sendiri untuk menjalani hidup ini. Kami berdoa ya Tuhan bagi para pemerintah kami, biarlah tangan Tuhan yang terus menolong mereka, dan biarlah mereka menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan kehendak-Mu, dan sehingga negara kami ini Tuhan terjadi kedamaian, dan terlebih keadaan saat ini supaya segera cepat normal kembali. Tapi kami percaya semua Tuhan merancangkan yang terbaik. Bapa di sorga,
inilah kehidupan kami selama 1 minggu ke depan. Kami akan melakukan berbagai kegiatan kami, baik kami yang bepergian, yang beraktivitas, bertemu dengan orang. Biarlah kuasa Tuhan yang menaungi kami dan yang melindungi kami, dan terlebih juga kesehatan setiap kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan memelihara dan menyertai kami, dan Tuhan juga mencukupkan segala sesuatu yang kami butuhkan. Inilah doa dan permohonan kami demi nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak yang kasih Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan suara Tuhan lewat firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini dilayani oleh Evangelis Julinda Telambanua. Dan kita siapkan hati kita menyanyikan pujian, Ku Suka Mengabarkan Injil. Ku suka mengabarkan Injil keselamatan serta kasih-Nya Tuhan yang mati bagiku. Ku suka mengabarkan Injil yang berkuasa, yang memberikan selamat pada manusia. Ku suka mengabarkan, memuliakan Injilnya serta cinta kasih-Nya yang selamatkan kita. Ku suka mengabarkan hal yang lebih indah dari segala harta yang ada di dunia. Ku suka mengabarkan Injil yang penuh berkat, yang berikan hati baru, hantarku ke surga. Ku suka mengabarkan, memuliakan Injilnya serta cinta kasih-Nya yang selamatkan kita. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan Yesus, sebab banyak orang di luar sana belum mengenal kabar sukacita itu. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan Yesus. Banyaklah yang belum dengar akan anugerah-Nya. Ku suka mengabarkan, sebab banyak orang selalu rindu mendengar kabar Injil terang. Ku suka mengabarkan, memuliakan Injilnya serta cinta kasih-Nya yang selamatkan kita. Kepada hambanya dipersilahkan.
Ya, mari kita menyiapkan hati kita, mari kita tundukkan kepala kita masuk di dalam doa. Bapa Sorgawi, di tengah dunia yang tidak menentu dan semakin tidak jelas ini, ajarilah kami Tuhan untuk semakin mengenal Tuhan, untuk kami juga boleh membawa kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini layaknya sebagai murid Kristus. Bapa Sorgawi, kami harus terus belajar kepada Tuhan, Allah yang penuh kasih, Allah yang peduli, Allah yang peka, dan Allah yang penuh perhatian. Untuk kami sebagai murid juga boleh berlaku, bersaksi sebagaimana Kristus telah memberikan teladan bagi kami. Kami akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Bimbinglah kami Tuhan, bukalah hati pengertian kami. Dan segala kuasa yang tidak berasal daripada Tuhan, yang mencoba membelokkan konsentrasi kami tolak dan kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hanya Roh Allah yang kami izinkan untuk boleh berkuasa menguasai hati dan pikiran kami. Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan kami siap. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, kiranya damai dan sukacita dari Allah Roh Kudus memenuhi hati setiap kita. Amin. Memang situasi saat ini tidak kondusif dan kadang juga begitu menegangkan ya Bapak Ibu. Kemana-mana serba terbatas dan ada ketakutan. Namun Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita akan kembali belajar. Kita akan kembali diingatkan. Hidup di tengah dunia ini dan bagaimana kita harus hidup di tengah dunia ini. Identitas kita saat ini adalah sebagai murid Kristus. Kalau disebut sebagai murid Kristus adalah orang yang belajar mengikut Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini tema khotbah yang akan saya bawakan untuk kita yaitu murid sejati. Saya rasa kondisi dunia saat ini benar-benar menguji, benar-benar menyaring, benar-benar memfilter siapa yang sesungguhnya murid sejati dan siapa yang palsu. Bapak Ibu Saudara, beberapa bulan lalu kami sempat kembali ke Nias. Ada banyak berita di sana. Mayoritas orang Nias adalah orang Kristen. Dan kondisi saat ini begitu memprihatinkan, 50-50. Sudah mulai ada penghijauan di sana. Jadi kalau ditelusuri kenapa seperti itu? Mereka adalah murid Yesus, anak-anak Tuhan. Kenapa sampai tergoyahkan dan sampai kehilangan pegangan yaitu Injil yang benar itu? Kenapa sampai ada penyesatan? Dan kemudian ternyata salah satu penyebab adalah karena kondisi, karena perekonomian yang benar-benar memprihatinkan. Sehingga banyak yang menjual imannya, banyak yang kehilangan kepercayaannya kepada Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Jadi dunia sedang berduka dan dilanda oleh COVID-19. Saya berdoa, kami berdoa untuk jemaat GKT Maranatha Paiton. Marilah tetap setia, teguh, terus-menerus beriman dan setia mengikut Tuhan. Amin. Ya, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini saya ambil dari Yesaya, kitab Yesaya pasal 50. Mari kita buka Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai 9a. Demikian bunyi firman Tuhan di bawah perikop ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak.
tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Ayat 7. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu. Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, amin kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, melakukan, dan yang lebih diberkati oleh Tuhan adalah setiap yang melakukan firman Tuhan. Seperti tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu murid sejati. Bapak Ibu Saudara, saya percaya setiap kita mengaku bahwa kita ini adalah murid Yesus. Muridnya Kristus. Kalau saya tanya satu persatu, saya percaya 100% jawabannya adalah ya. Saya adalah murid Yesus, murid Kristus. Namun pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita merenungkan kembali bahwa status menjadi murid Tuhan adalah suatu anugerah, pemberian cuma-cuma dari Allah. Jadi tidak hanya sekedar status, tidak hanya sekedar pengakuan, tetapi sungguh pada pagi hari ini mari kita hayati bahwa status, panggilan, identitas kita sebagai murid itu adalah anugerah, pemberian Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kesadaran kita akan keberadaan diri kita ini, kalau kita mengakui, menyadari betapa mulianya, betapa berharganya, betapa spesialnya diri saya dan saudara, kita adalah muridnya siapa? Murid Tuhan semesta alam. Maka saya percaya ada satu kebanggaan, ada satu sikap, tindakan yang lahir layaknya sebagai pengikut dia, sebagai orang yang percaya kepada dia. Tidak ada yang sembarangan, tidak ada yang semeraut hidupnya. Ngakunya KTP-nya Kristen, tetapi perilaku, tutur kata, buah hidup justru mempermalukan nama Tuhan. Tidak ada seperti itu. Karena kenapa? Karena kita sadar ketika kita berjalan ke pasar, aku adalah murid Yesus. Sehingga tampilan, bawaan diri kita juga adalah menceritakan dia yang kita ikuti, yang kita teladan. Sehingga kalau kita hadir ke rumah Tuhan, kita tidak seperti preman yang datang tanpa kesiapan, apalagi kayak orang tidak jelas. Kita ada satu kesiapan, ada satu keseriusan, ada satu ketulusan dan kesungguh-sungguhan di hadapan Allah, termasuk di dalam keluarga. Kalau kita adalah seorang ayah, seorang ibu, saya adalah muridnya Yesus, maka kita juga berlaku layaknya sebagai orang yang sedang belajar, yang sedang mengikut Tuhan. Tidak ada orang tua yang menindas anaknya. Tidak ada seorang istri yang mengintimidasi suaminya, menjatuhkan, melemahkan. Tidak ada seperti itu. Ada satu keindahan di sana. Ada satu sukacita dan kehangatan karena kasih Yesus di sana. Bapak Ibu Saudara, ingatlah bahwa status menjadi murid Yesus adalah pemberian cuma-cuma. Marilah kita menghargai itu. Seperti di ayat 4 dikatakan tadi di sana oleh Yesaya,
Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Nah, ketika kita menyebut diri kita sebagai seorang murid, ada peran Bapak Ibu Saudara. Peran seorang murid itu adalah seperti dikatakan di sini, yakni untuk memotivasi orang lain. Nah, perhatikan di sana, memotivasi orang lain itu maksudnya apa sih? Maksudnya adalah perkataan, kalimat, bahasa yang keluar dari mulut bibir seorang murid menjadi pembangkit jiwa yang letih lesu. Perhatikan Bapak Ibu, kalimat, bahasa, perkataan yang keluar dari mulut bibir seorang pengikut Yesus menjadi pembangkit penyemangat bagi mereka yang mengalami kekendoran, kemunduran, keletihan, kepedihan. Bukan justru melemahkan, tidak. Mari kita introspeksi diri. Kira-kira tutur kata saya kepada tetangga saya ini memberkati dia atau tidak? Kira-kira bahasa yang sudah saya pergunakan kepada suami, kepada keluarga, kepada siapapun ini, apakah sudah benar-benar membangkitkan semangat dia, memberkati kehidupannya? Kita mengaku kita murid, bukan? Apakah ini terlihat dari hidup kita atau tidak? Hanya Bapak Ibu Saudara yang tahu dan Tuhan tahu. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, hidup seorang murid itu bagaikan pembangkit tenaga nuklir. Perhatikan itu. Lidah yang mengecap firman akan mempermuliakan Tuhan. Kalau lidah seorang murid itu mengecap firman, minggu lalu Evangelis Karuniaman telah membahas tentang kuasa firman Allah. Kuasa firman Allah itu mengubahkan kehidupan kita. Kalau lidah kita itu benar-benar mengecap, benar-benar sudah mencicipi firman itu, maka perkataan, kalimat, bahasa yang keluar dari mulut bibir kita tadi itu adalah menjadi saluran berkat, memberkati kehidupan orang lain. Nah, itu tadi peran seorang murid apa? Untuk memotivasi orang lain. Bukan saya yang mengatakan ya, tapi firman di dalam ayat 4, baca berulang-ulang lagi nanti. Kemudian Bapak Ibu Saudara, seorang murid yang sejati memiliki disiplin yang ketat untuk selalu mendengar suara Tuhan setiap pagi. Nah, perhatikan tadi di ayat 4b, supaya dengan perkataan aku dapat memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Nah, ini nih, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Untuk mendengar seperti seorang murid. Problema apa sekarang Bapak Ibu Saudara? Zaman sekarang ada banyak hal yang membuat perhatian, fokus anak-anak Tuhan saat ini beralih. Setiap pagi yang dicari apa? Bangun pagi-pagi, mana HP? Kadang-kadang kita harus jujur, jatuh di dalam keadaan seperti itu. Bukan mengingat Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, hari ini saya boleh bangun adalah semua karena anugerah Tuhan. Sehingga kita ambil kebenaran firman, kita baca dan kita renung. Tetapi apa yang anak-anak Tuhan ambil sekarang ini? Bangun pagi-pagi, tidak mengingat lagi itu, ambil HP, langsung main Facebook, langsung online chat. Berapa ya yang like status saya hari ini? Oh Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan selalu mengajarkan kita untuk mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita memiliki disiplin yang ketat. Kita bersyukur di GKT Maranatha Paiton ini ada renungan audio setiap pagi yang selalu diupdate tiap pagi jam 4. Bapak Ibu, marilah kita mendengarkan itu.
marilah kita mengambil waktu sejenak untuk mendengarkan suara Tuhan. Memberi telinga ini untuk mendengarkan suara Tuhan. Murid sejati itu adalah murid yang senantiasa, perhatikan tuh, senantiasa mendengar. Dan tidak hanya mendengar dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Tidak. Harus mentaati, belajar, taat. Disiplin diri itu tidak hanya mendengar, tapi disiplin diri juga untuk taat. Taat pada firman Allah. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Oh Bapak Ibu Saudara, telinga yang peka dengan bisikan Roh Kudus di tengah-tengah zaman yang hiruk pikuk ini, itulah yang akan membuat kita boleh menjadi pendengar yang baik. Firman yang mengalir melalui telinga, itulah yang akan menguatkan jiwa di dalam mengarungi kehidupan ini. Saya percaya ada banyak sekali tantangan pergumulan hidup Bapak Ibu. Pergumulan hidup, bagaimana kelangsungan hidup besok. Bagaimana sekolah anak-anak. Bagaimana usaha di tengah pandemi ini. Marilah kita menjadi seorang murid yang mendengar suara Tuhan dan mentaati suara Tuhan. Semakin kita mengarahkan telinga kita pada gosip, makin sip berdosa. Mari kita tidak mengarahkan itu pada berita-berita yang hoax, menyebarkan berita hoax. Marilah kita tidak mengarahkan telinga di situ Bapak Ibu Saudara. Mendengarkan YouTube yang tidak berfaedah segala macam. Banyak sekali sekarang ya. Berhati-hatilah. Dengarkan firman Tuhan itu. Karena sekali lagi saya bilang, firman yang mengalir melalui telinga, itulah yang akan menguatkan saya. Jiwa kita akan disiram, akan segar, akan bertumbuh. Dan kehidupan kita juga akan menjadi seperti tadi, pembangkit. Jadi saluran berkat bagi sesama. Oh Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi ciri murid yang sejati, seperti dikatakan di dalam ayat 5. Silakan Bapak Ibu baca ya. Ciri murid yang sejati, tunduk total pada perintah-perintah Allah. Murid yang setia tidak akan memberontak dan pergi melakukan penyembahan berhala. Dalam konteks bangsa Israel pada waktu itu, sedikit-sedikit jawaban doa mereka ditunda, tidak sesuai keinginan mereka. Mereka berpaling kepada berhala kejijikan. Sedikit-sedikit kehidupan mereka susah. Mereka berteriak kepada Tuhan, namun seolah-olah Tuhan itu diam. Mereka langsung meninggalkan iman mereka dan pergi kepada berhala kejijikan. Oleh sebab itu Nabi Yesaya di dalam kitab ini mengatakan bahwa murid yang sejati taat total, totalitas taat pada perintah-perintah Allah. Tidak memberontak. Seringkali kita bersungut-sungut bukan? Tidak melakukan penyembahan berhala. Masih ada enggak di antara kita kalau sakit masih cari dukun, cari orang pintar? Tuhan itu lama. Ya wis cari jalan pintas aja. Bapak Ibu Saudara, ingatlah, di dalam mengikut Tuhan tidak ada hal seperti itu lagi. Tanggalkan semua itu dan serius sungguh-sungguh ikutlah Tuhan, setia, taat total pada perintah Tuhan. Tidak ada istilahnya ya wis hari Minggu saya ke gereja, hari Minggu lain datang ke tempat yang lain. Menikmati dunia ini. Hari Minggu begitu saleh pakai baju rapi melayani bersama-sama, tetapi di luar itu keluar gereja tidak lagi terlihat sebagai seorang murid yang sejati. Di dalam rumah begitu baik-baik, kepada istri baik-baik, tetapi hati penuh dengan kejijikan, penuh dengan kepalsuan di hadapan sesama. Di luar begitu semrawut dan banyak orang mencibir. Marilah mengikut Tuhan tidak hanya mengikut Tuhan, tapi bertanggung jawab
di hadapan Tuhan. Marilah kita, murid yang baik tidak memberikan telinganya kepada berhala kejijikan. Apa yang menjadi berhala kita saat ini? Ada banyak, bukan? Pekerjaan bisa jadi berhala. Keluarga bisa jadi berhala. Uang bisa jadi berhala. Pacar yang sudah punya pacar bisa jadi berhala. Android kita itu bisa menjadi bumerang buat kita. Lupa tanggung jawab. Marilah kita perhatikan ini. Dan yang lebih menarik, mari kita perhatikan di ayat 6. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Satu hal di sana Bapak Ibu Saudara. Seorang murid yang militan dapat menerima resiko yang menyakitkan karena mengikut Yesus. Nah ini nih. Dia bukan murid yang cengeng. Dia rela diperlakukan tidak adil. Nah ini problem dalam kehidupan anak-anak Tuhan sekarang. Sedikit aja diperlakukan tidak adil. Keluar setannya. Dia sanggup menerima perlakuan yang sadis sekalipun. Dia mampu menanggung penderitaan fisik dan mental. Dipukul, ditampar, dinodai, diludahi. Dia sanggup menerima. Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama dan lebih jelas buat kita dalam perjanjian baru. Bagaimana murid-murid Yesus di dalam menyaksikan imannya, dalam pelayanan mereka diperlakukan tidak adil, diludahi, disiksa, digergaji. Mereka dibuang di penjara, tetapi mereka tidak berkata, Tuhan, kami terlalu capek. Akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Tidak, mereka sampai akhir setia mengikut Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya rasa kita belum sampai ditampar ya. Belum sampai dinodai ya. Belum sampai mencucurkan air mata karena perlakuan sesama, belum. Tapi perhatikan Paulus, perhatikan Stefanus sampai dirajam batu. Tapi mereka tetap setia. Saya rasa virus corona ini benar-benar begitu menakutkan. Tapi belum apa-apa Bapak Ibu Saudara. Kita masih bisa hidup, masih bisa makan, beraktivitas. Di dalam hal ini saya mengajak kita, marilah menjadilah murid yang militan. Mari menjadi murid yang baik. Tahan banting. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Murid sanggup bertahan dalam penderitaan ekstrim. Karena apa? Karena Tuhan menolongnya. Ayat 7 di sana diulang-ulang. Di dalam penderitaan yang ditanggung oleh seorang murid, ia didapati suci, kudus, tidak bernoda. Jangan bilang saat ini karena usaha tidak lancar, apa yang kita lakukan? Ya wis, ada penangkal ya, ada istilah di situ ya. Wah, cari orang pintar, kasih sesuatu supaya yang melihat itu tertarik untuk datang. Hati-hati Bapak Ibu Saudara ya. Dan hal-hal yang lain yang mencari pasangan hidup. Wah, datang ke orang pintar, pakai susu supaya tampilan baik gitu ya. Tidak perlu. Jadi di dalam menerima penderitaan pergumulan hidup yang benar, seorang murid yang sejati didapati suci, kudus, dan tidak kompromi terhadap dosa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Murid di dalam ayat 8 yang sejati selalu dekat dengan Tuhan. Tidak akan gentar menghadapi musuh. Selalu dekat dengan Tuhan. Dan ditegaskan ayat 9, murid sejati ada dalam genggaman tangan Allah. Ingat itu baik-baik ya. Selalu ada dalam genggaman tangan Tuhan. Dia
dekat dengan pertolongan Tuhan. Yang menjadi kesimpulannya di sini Bapak Ibu Saudara, Yesaya menyebutkan 5 ciri murid yang sejati. Perhatikan di dalam ayat 10. Antara lain yang pertama, takut akan Tuhan. Selalu senang mendengar suara Tuhan setiap hari. Yang pertama tadi apa? Senantiasa takut akan Tuhan. Selalu senang mendengar suara Tuhan setiap hari. Hidupnya bersinar, bercahaya di tengah kegelapan. Maksudnya bersinar bukan seperti lampu ya, menyala, bukan. Tapi hidupnya bersinar menjadi saluran berkat, menjadi terang, menjadi garam dimanapun dia berada. Tidak ikut-ikutan jatuh dalam dosa. Kemudian yang keempat, sungguh percaya. Dan yang kelima, bersandar kepada Tuhan. Bersandar kepada Tuhan. Perhatikan itu baik-baik. Apakah ada di dalam hidup kita kelima hal ini? Ada enggak? Sudahkah takut akan Tuhan? Sudahkah senang mendengar suara Tuhan? Sudahkah kita boleh tetap menjadi saksi di manapun kita berada? Sungguhkah kita mempercayai Tuhan saat ini? Sanggup menolong kita? Sanggup memberkati kita di tengah ketidakstabilan perekonomian? Sungguhkah kita percaya? Sungguhkah sandaran kita satu-satunya adalah Allah? Atau kekuatan, kepintaran, atau uang kita sendiri? Sungguhkah Allah? Koreksilah diri kita masing-masing. Tetapi yang terakhir, ironi dari seorang murid sejati Bapak Ibu. Kadang-kadang dia dimasukkan ke dalam banyak situasi yang tidak menyenangkan. Inilah ironi. Kadang kita bertanya di kondisi ini, bukankah kita sudah taat? Bukankah di dunia ini ada banyak anak-anak Tuhan yang setia, yang militan mengikut Tuhan, taat pada Tuhan. Tetapi kenapa justru orang-orang seperti itu banyak menanggung penderitaan? Inilah kadang-kadang yang menjadi ironi di dalam hidup seorang murid. Adakah di antara kita diperhadapkan banyak pergumulan? Yang kedua, ironi yang kedua adalah diizinkan oleh Tuhan hidup dalam penderitaan. Diujinya hidup dalam siksaan. Dibiarkannya hidup dalam penganiayaan. Kenapa Stefanus dibiarkan seolah-olah? Tapi inilah ironinya menjadi seorang murid Bapak Ibu. Kita nggak tahu apa yang terjadi esok hari. Namun satu hal di dalam bagian ini, tujuannya semua hal itu Tuhan izinkan dalam hidup anak-anak Tuhan adalah untuk menyatakan rencana Tuhan dan membangkitkannya menjadi saksi baginya. Murid sejati dalam akhir perikop ini dinyatakan Nabi Yesaya adalah murid yang tahan berbaring dalam siksaan. Tekanan tak membuat murid gagal untuk bertaat. Bapak Ibu Saudara, marilah kita menjadi murid yang berkenan bagi Tuhan. Filipi pasal 2 ayat 5 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Sebagaimana Yesus telah memberikan teladan kepada kita, marilah kita mengikuti Dia, meneladani Dia, memuliakan Dia, dan terus-menerus percaya dan bersandar kepada pertolongannya. Selamat menjadi murid yang berkenan di hati Bapa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, ajarilah kami Tuhan untuk taat kepada perintah-perintah-Mu. Sungguh Engkau mengenal kami. Dengan mulut kami mengaku kami adalah murid-Mu, tetapi kerap kali kami tidak belajar kepada-Mu, mengikuti-Mu, mencontoh Engkau. Selidikilah hati setiap kami,
Ujilah setiap kami, apakah kami ini sungguh-sungguh mengasihi Engkau ya Yesus. Sehingga iman kami sungguh-sungguh semakin bertumbuh. Dan kami juga boleh menjadi saksi saluran berkat dalam kehidupan ini. Hamba-Mu yang terbatas ini telah selesai berkata-kata, tetapi Roh Kudus Tuhan yang memberkati jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada yang memimpin pujian. Kita bersyukur kepada Tuhan, firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Kalau kita mengaku sebagai murid Kristus, ada banyak hal yang kita lakukan dan kita wujudkan dalam kehidupan setiap kita. Dan terlebih-lebih dalam keluarga kita masing-masing. Sehingga di dalamnya ada damai sejahtera, sukacita karena kita murid Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan dan saatnya juga kita akan mengembalikan sebagian dari apa yang telah Tuhan berikan kepada kita lewat persembahan pada saat ini. Dan kita akan kumpulkan persembahan kita. Kalau ada waktu Bapak Ibu bisa membawa ke gereja atau di bawah saat ibadah kalau kita sudah tatap muka, atau bisa juga mentransfer lewat nomor rekening gereja GKT Maranatha Paiton. Kita akan mengumpulkan persembahan kita dengan kita menaikkan pujian, ku persembahkan hidupku, karena persembahan yang hidup, yang harum di hadapan Tuhan adalah hidup setiap kita kalau kita menyerahkan kepada Tuhan untuk memuliakan Dia. Ku persembahkan hidupku. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Berikan hidupku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan mengizinkan kami untuk boleh beribadah pada pagi hari ini walaupun di rumah kami masing-masing. Dan kami juga telah mengumpulkan persembahan Tuhan. Biarlah Engkau berkati setiap tangan-tangan yang telah memberi, dan bila kami memberi oleh karena Tuhan telah memberkati setiap kami. Berdoa bagi majelis Tuhan yang akan mengelola persembahan ini. Berikan hati takut akan Tuhan agar dipakai untuk menunjang
pelayanan di gerejamu di tempat ini. Kami serahkan persembahan ini di tangan Tuhan. Demi nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya mohon jemaat untuk berdiri. Kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Nyanyikan doksologi dan berkat. Puji Allah Bapa Putra dan puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, firman Tuhan yang telah kita renungkan pada pagi hari ini dan tidak berlalu begitu saja, dan biarlah telinga kita peka terhadap firman Tuhan dan terus kita renungkan itu dalam kehidupan setiap kita. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih sayang dari Allah Bapa, anugerah keselamatan yang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, kuat kuasa daripada Allah Roh Kudus Tuhan, terus menyertai kita sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kedua kali. Amin. 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 Silakan duduk kembali. Silakan mengambil saat teduh. Jemaat yang kasih Tuhan, pengumuman mengingat situasi COVID saat ini masih parah, maka selama beberapa minggu ke depan kita akan terus ibadah lewat online, dan biarlah jemaat Tuhan tetap bijak untuk menghadapi situasi saat ini, tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada, baik juga dalam toko, kita yang bekerja di luar, dan tetap berdoa, minta pimpinan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati kita semua.